Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Product Kreatif. Di sini saya akan mencoba sebuah LED alis RGB brandnya dari Phoenix dan untuk panjangnya 60 cm. Ini tipenya yang slim ya, yang slim dan waterproof. Jadi kalau misalnya diletakkan di luar headlamp, ini nggak ada masalah karena LED alis ini sudah tahan air ya. Harganya ini tergolong cukup murah untuk sebuah LED alis RGB ya, di 80.000 yang panjang 60 cm. Dia ada 3 varian, 30 cm, 45 cm, dan 60 cm. Yang untuk 60 cm harganya 80.000, kalau yang 45 cm itu di 75.000 dan 30 cm itu di 70.000. Setidaknya harga tersebut pada saat pengambilan video ini ya. Link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi video kalau kalian ingin tahu di mana link pembelian online-nya. Oke, jadi untuk dusnya seperti ini dari brand Phoenix ya. Nah, di sini untuk LED alisnya harga 80.000 itu sudah lengkap semuanya ya. Ada modulnya, di sini modulnya, kemudian ada 2 pits LED alis RGB-nya dengan model slim. Kemudian dia di sini sudah dilengkapi dengan remote. Jadi untuk LED alis RGB ini mengganti warnanya dia pakai remote, bukan pakai handphone ya. Pada video sebelumnya saya sudah pernah coba yang LED alis RGB dari Phoenix juga, tapi untuk sistem pergantian modenya atau warnanya menggunakan smartphone, Android ataupun iPhone. Kali ini hanya menggunakan remote, tapi keuntungan menggunakan remote seperti ini kita nggak ribet lagi untuk buka smartphone, nyalain Bluetooth, kemudian gonta-ganti warnanya melalui aplikasi. Ada plus minusnya sih, tapi kalau di sini untuk pergantiannya lebih simple. Ini remote-nya bisa kita simpan di mobil dan nggak perlu lagi pakai smartphone. Tapi ya kekurangannya kalau remote-nya hilang ya bisa digonta-ganti lagi untuk warna, mode, dan lain sebagainya. Ini untuk LED alisnya ada mode welcome light-nya, kemudian ada mode send-nya juga. Nanti kita coba lihat. Seperti saya bilang tadi, ini varian yang panjang 60 cm. Dia ada 3 varian ya untuk panjangnya. Ini yang paling panjang. Untuk 2 pits LED alis ini dikontrol menggunakan modul ya, satu modul saja. Kemudian untuk input kabelnya ada 4 kabel. Yang merah pastinya positif, yang nanti ini bisa kita sambung ke lampu senja atau kontak on, itu sesuai selera saja. Kemudian negatif untuk ke masa atau negatif aki ya, yang merah ini positif. Kemudian 2 kabel lagi ini untuk yang positif sendnya, kiri kanan tinggal disesuaikan saja ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil dari LED alis RGB model slim dari Phoenix ini. Untuk perkabelannya di sini kan ada 4 kabel ya. Satu kabel yang warna kuning ini lebih panjang ya. Jadi kalau misalnya peletakan modulnya ini di salah satu sisi headlamp kiri atau kanan, dan satu kabelnya ini disediain kabel yang panjang untuk positif sendnya. Kemudian kabel dari modulnya ke LED alisnya satu pendek seperti ini pendeknya, dan satu lagi ini panjang. Jadi untuk instalasinya kita nggak perlu lagi menambahkan kabel apa-apa ya. Jadi untuk pemasangannya kita nggak perlu tambahan kabel lagi. Oke, sekarang kita coba lihat untuk nyalanya bagaimana. Kemudian nanti kita coba lihat juga powernya seberapa ya untuk LED alis ini. Untuk kabel hitam ini ground atau masa atau negatifnya. Kemudian kabel merah ini untuk positifnya. Bisa kita sambung ke positif lampu senja atau ke kontak ACC juga on juga bisa ya, terserah sih. Oke, jadi bisa kalian lihat untuk nyala welcome light-nya seperti itu ya. Dan ini modenya itu seperti LED alis RGB yang menggunakan smartphone ya. Namun kalau untuk penampilannya dia sangat kelihatan bintik-bintiknya juga. Untuk jarak LED-nya ini renggang sekali. Jadi kalau misalnya yang LED alis RGB smartphone itu kan lebih soft ya. Ini bintik-bintiknya sangat kelihatan sekali. Kemudian jarak LED-nya juga ini renggang. Ya sesuai harga lah. Kalau ingin lebih bagus lagi hasilnya ya kita beli yang LED alis RGB smartphone, yang harganya tuh mulai dari 200.000 hingga 800.000 tergantung merek dan variannya ya. Kalau ini kan yang murah meriahnya. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Saya coba nyalain lagi ya. Kita coba lihat welcome light-nya. Nah seperti itu, nyalanya ini agak cepat welcome light-nya. Untuk sendnya ini saya coba satu kabelnya. Ini yang nyala, yang ini ya, yang ini nyala nih. Untuk sendnya dia warnanya itu enggak terlalu kuning pekat ya, dia agak sedikit putih ya, kuningnya agak sedikit putih, kemudian ada sedikit hijaunya. Enggak terlalu kuning sih, namun ya dapatlah untuk warnanya masih ada kuning-kuningnya. Untuk mode sendnya ini kecepatannya juga
tergolong bagus, nggak patah-patah ya, masih terlihat soft. Walau LED-nya ini kelihatan jarang-jarang sekali ya udah posisinya. Kalau untuk keduanya saya nyalain mode sennya, jadi seperti ini. Dan untuk nyalanya dia di sini serentak ya, jadi nyalanya itu nggak beda satu sama yang lain. Untuk di mode sen dua-dua nyala seperti ini di Oke, kita coba lihat power tertingginya di 3,9 watt ya tadi ya. Jadi ini wattnya nggak terlalu banyak ya, atau konsumsi powernya nggak terlalu banyak. Ini pastinya nggak buat aki tekor ya. Walaupun di motor ini bisa dipasang di motor maupun di mobil dengan voltase di 9 sampai 16 volt ya. Saya kurang tahu untuk input voltasenya bisa di berapa volt, tapi yang lebih pastinya itu pasti di 9 sampai 16 volt ya. Kita coba lihat untuk di mode normalnya. Untuk mode seperti ini kita coba powernya di 6 watt 6,3 watt, jadi mentok-mentoknya di 6,3 watt, tapi itu tergantung warnanya juga sih untuk powernya. Namun untuk powernya ini tergolong rendah ya, dan nggak buat aki tekor, masih di bawah 10 watt untuk dua pitch-nya ini dengan varian yang lebih panjang. Varian lebih panjang kan titik LED-nya lebih banyak ya. Oke, sekarang kita coba dengan mode lainnya. Di sini dia pakai remote. Kalau untuk penggunaan remote-nya, pastikan plastik untuk penutup baterainya ini dilepas ya. Kebanyakan saya jumpai teman-teman yang pakai remote seperti ini yang untuk LED, mau itu LED yang T10 atau LED yang lain ya, yang pakai remote seperti inilah. Untuk nyalain remote-nya nggak fungsi, padahal plastiknya nggak dilepas. Jadi pastikan plastiknya kita lepas dulu. Nah, plastiknya sudah saya lepas, tinggal ditarik saja. Sekarang kita coba lihat, di sini ada tombol power ya, jadi kita bisa matiin dari remote-nya. Nah, dia langsung mati dan nggak delay ya, dia langsung respon. Bisa kalian lihat, saya coba jauhin ya. Ini saya coba jauhkan sekitaran 2-3 meter ya. Oke, jadi di sini saya jaraknya dari modul itu sekitaran 3 meteran ya. Dan masih bisa diakses melalui remote-nya ya, dengan jarak lebih dari 2 meter. Kalau saya sampingkan posisi remote-nya nggak menghadap ke modul, agak sulit juga sih. Namun overall ya untuk penggunaan remote-nya masih oke lah ya, walaupun kita harus ini ya, jaraknya nggak terlalu jauh ya, wajar sih, masih bisa kita akses melalui remote-nya. Kemudian di sini ada beberapa tombol yang ada tulisan China-nya ya. Di sini ada ACC plus, ACC minus, AC plus minus. Saya nggak tahu ini tulisannya apa, cuman saya coba ya untuk di tombol yang bagian ini. Oke, dia nggak ada ini ya. Coba di bagian tombol bawahnya. Oh, ini untuk kecepatannya. Jadi untuk kecepatan modenya kita bisa atur. Ini kan tadi agak cepat ya, sekarang agak lambat ya. Saya coba plusnya ya di sini yang bagian atas. Dan untuk modenya langsung cepat seperti ini ya. Jadi ini bisa kita pelanin atau kita cepatin. Bisa kalian perhatikan ini pelan ya. Tapi ya kalau misalnya pelan, ini cahayanya patah-patah ya. Kita coba cepatin lagi. Oke, ini mode paling cepat. Nah, ini mode paling cepat. Sekarang saya coba ke tombol bagian samping ininya nih. Nah, tombol bagian samping ini untuk mengganti modenya. Kalau samping ini sama. Ini ke belakang lagi mengganti modenya. Kalau tombol yang di bagian tengah ini, oh ini ke mode auto ya. Jadi ini autonya yang mode tengah. Auto, kemudian yang untuk bagian tombol ini untuk mengganti mode lainnya nih. Kalau bagian atas ini untuk kecepatannya. Nah, dia auto sendiri, ganti sendiri modenya. Kalau saya ganti lagi, tekan tombol bagian ini, dia tetap di mode seperti ini. Kecuali yang di bagian tengah, dia modenya otomatis berganti. Kemudian di sini ada beberapa tombol warna yang kuning, kemudian di sini ada ini ya, warna biru, biru ice blue ya mungkin ya. Oke, dia warna ice blue, kemudian ada warna merah RGB-nya ya. Merah, hijau, ada biru, kemudian warna pink juga ada, walau pinknya nggak terlalu pink-pink sekali. Ada warna ungunya juga nih. Warna putih juga ada.
Warna putihnya dia nggak putih ya, di sini kelihatan biru sih, ice blue. Kalau ice blue-nya, nah ini ice blue, tapi ice blue-nya lebih pekat. Tapi kalau warna putihnya ini dia nggak terlalu putih ya, agak ke biru. Jadi putihnya seperti ini sih. Juga kita bisa matiin dari sini juga bisa. Kalau misalnya kita dekatin remote-nya ke modul sedekat ini, dia responnya sangat cepat ya. Oke, dari warna kita bisa ganti, tapi ya nggak selengkap di LED Alice RGB yang menggunakan smartphone ya. Namun ya untuk seperti ini saja sudah cukup ya kalau ingin ganti warnanya. Modenya juga ada mode pelangi, kemudian mode seperti ini. Ya kekurangannya sih di sini kelihatan nyalanya itu nggak soft ya, dia kelihatan bintik. Tapi kalau misalnya kita rekatkan, karena di sini sudah dilengkapi dengan double tip ya perekatnya. Jadi kalau misalnya kita rekatin ya bagian atas ini sih yang kelihatan nih. Juga kalau misalnya kita selipin dia di bagian ini sih, di bagian tepi ini yang lebih agak soft ya. Memang masih kelihatan bintik tapi nggak terlalu parah sih seperti yang di bagian atas atau bawah nih. Kalau ingin dibuat lebih soft nyalanya itu ada triknya ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba buat trik bagaimana cara membuat nyala pada LED Alice RGB ini yang model seperti ini bisa nyala soft ya. Nah kalau misalnya di mode warna merah ya, di 4,1 watt, kemudian mode warna ice blue di 7,9 watt. Warna kuningnya nggak terlalu kuning sekali, dia masih ada ke warna hijaunya ya. Kuning di 7,9 watt, kemudian warna hijau di 4,1 watt, warna biru di 4,1 watt juga, warna pink di 5,6 watt, warna ungu di 7,9 watt, warna putih atau ya bisa dibilang nggak putih sih, agak ke biru. Warna putih lebih tinggi di 11,7 watt ya. Jadi ya biasanya warna putih itu pada sebuah LED itu powernya lebih tinggi dari warna lainnya sih. Kita coba lihat ada berapa mode ya. Kalau di LED Alice yang menggunakan smartphone itu sekitar 200 lebih mode ya. Kalau ini kita coba lihat di sini, pertama mode pelangi seperti ini. 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, balik lagi ke mode pelangi. Berarti dia ada 7 mode. Ya walaupun nggak banyak, tapi ya nggak perlu banyak-banyak sekali sih. Yang penting modenya itu bisa beragam ya atau bervariasi. Nggak harus itu aja sih. Kita coba lihat lagi. Ini modenya dia berganti warna, kemudian nyalanya itu running, kemudian lagi nah mode yang seperti ini, lanjut lagi modenya yang seperti ini, lanjut lagi modenya seperti ini. Oke, bisa kalian perhatikan bagaimana nyala mode-modenya ya. Nah kalau misalnya jarak remote ke modul dekat seperti ini sampingin untuk arah remote-nya masih bisa diakses ya. Nah jadi nggak harus ke gini sih, nggak harus ngadapin ke modulnya untuk remote-nya. Samping seperti ini aja masih bisa. Oke, jadi untuk hasil dari LED Alice RGB harganya marmer di bawah 100.000, lebih tepatnya 80.000 untuk varian 60 cm seperti ini. Ya ada harga pastinya ada kualitas. Kalau mau lebih bagus lagi untuk nyalanya ya kita beli yang LED Alice RGB dengan smartphone ya, yang menggunakan aplikasi. Kalau yang menggunakan remote ya seperti ini. Untuk LED-nya jaraknya di sini terlalu renggang, nggak soft ya. Tapi kalau dilihat dari samping sedikit lebih lumayan lah, nggak terlalu kelihatan sekali, namun ya masih ada lah. Harganya nggak mahal di 80.000 untuk varian 60 cm, dan varian yang lebih bawah itu lebih murah lagi. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review LED Alice RGB yang menggunakan sistem remote model slim dari Phoenix ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif,
Saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.